Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hana Sajidah, Maisa Hawa Afia, Nusaibah Izati, dan saya sendiri Farah Kumala membuat suatu produk yaitu enceng gondok sebagai peredam suara. Rumusan masalah dari kelompok kami yang pertama yaitu apakah enceng gondok dapat dimanfaatkan dalam kehidupan? Yang kedua, apakah enceng gondok dapat digunakan sebagai peredam suara? Dan yang ketiga, bagaimana langkah pembuatan enceng gondok sebagai peredam suara? Dari rumusan masalah tersebut, kami menyimpulkan sebuah tujuan. Yang pertama, membuat peredam suara dari anyaman enceng gondok. Yang kedua, membuktikan bahwa anyaman enceng gondok dapat meredam suara. Kemudian alat dan bahan yang kami perlukan, yang pertama gunting, yang kedua cutter, yang ketiga double tip, yang keempat penggaris, yang kelima alat tulis. Untuk bahannya, yang pertama enceng gondok yang sudah dikeringkan, yang kedua styrofoam, dan yang ketiga kertas buffalo. Oke, yang selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yakni membuat desain miniatur ruangan untuk pembuktian peredam suara. Kemudian yang kedua ada menganyam enceng gondok pada kertas buffalo sebanyak 3 lapis. Kemudian langkah selanjutnya ada memotong styrofoam menjadi 6 bagian. Selanjutnya meletakkan 1/2 potongan styrofoam untuk dijadikan sekat dalam ruangan. Yang terakhir ada merekatkan styrofoam menggunakan double tip sehingga terbentuk miniatur ruangan dengan sekat di tengahnya. Nah, setelah semua langkah tersebut dilaksanakan, maka alat peredam suara dari enceng gondok tersebut siap untuk diuji cobakan. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Dalam kegiatan pembuatan alat peredam suara ini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama ada kajian literatur. Kajian literatur ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada jam 9 sampai selesai, yang bertempat di kampus 3 Win Salatiga. Kemudian tahapan yang kedua ada perencanaan dan desain proyek. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada jam 10 sampai 10.30 yang bertempat di Masjid Baitul Syukur. Kemudian yang tahapan ketiga ada pelaksanaan pembuatan proyek. Pelaksanaan pembuatan proyek ini dilaksanakan setelah perencanaan dan desain proyek dengan hari yang sama, yakni hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada jam 10.30 sampai selesai, yang bertempat di Masjid Baitul Syukur juga. Kemudian tahapan yang keempat ada presentasi dan demonstrasi hasil. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada jam 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang bertempat di kampus 3 Win Salatiga. Untuk tahapan yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pada jam 9 sampai selesai di Masjid Baitul Syukur. Baik, selanjutnya ada deskripsi tugas proyek. Nah, tugas proyek yang kita laksanakan ini melakukan proses pembelajaran dengan integrasi STEAM. Nah, dalam integrasi STEAM ini ada beberapa aspek. Aspek yang pertama ada sains. Di dalam sains ini ada 3 macam. Yang pertama ada faktual yakni mengamati peredam suara dari enceng gondok. Kemudian yang kedua ada konseptual. Enceng gondok merupakan gulma yang memiliki banyak manfaat, seperti halnya peredam suara pada dinding ruangan karena memiliki kandungan selulosa. Kemudian untuk yang ketiga ada prosedural. Yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan, kedua menganyam enceng gondok, yang ketiga membuat miniatur ruangan berbentuk balok dari styrofoam, yang keempat meletakkan sekat pada ruang styrofoam dengan anyaman enceng gondok, yang kelima meletakkan HP pada masing-masing ruang dan mengaktifkan aplikasi frekuensi sound generator. Kemudian yang terakhir ada mengamati perbedaan frekuensi suara pada ruang yang diberi sekat yang diberi alat peredam enceng gondok dan tidak. Baik, aspek selanjutnya yaitu aspek teknologi. Yang pertama, kami menggunakan HP dan laptop untuk mencari referensi jurnal penelitian enceng gondok dan peredam suara. Yang kedua, kami menggunakan aplikasi frekuensi sound generator pada HP untuk mengetahui frekuensi suara yang ditimbulkan. Dan yang ketiga, kami menggunakan laptop untuk membuat desain proyek dan laporan akhir proyek. Selanjutnya, aspek engineering. Yang pertama, kami membuat desain percobaan pembuatan peredam suara dengan enceng gondok. Jadi kami membuat desainnya terlebih dahulu, seperti apa bentuk dari ruangan untuk
sebagai peredamnya, kemudian bagaimana alat dari peredam suara dari eceng gondok tersebut gitu. Kemudian yang kedua, membuat prosedur pembuatan peredam suara dengan eceng gondok. Jadi langkah-langkahnya seperti apa. Yang ketiga, memilih eceng gondok yang layak digunakan sebagai peredam suara. Di slide berikutnya terdapat gambar sound meter, dan inilah aplikasi yang kami gunakan untuk mengukur kebisingan yang ditimbulkan dari suara. Selanjutnya, aspek art atau seni. Yang pertama, kami membuat gambar, desain, dan struktur dinding yang dilapisi anyaman eceng gondok. Yang kedua, kami menganyam eceng gondok. Yang terakhir, aspek matematik. Yang pertama yang kami lakukan yaitu menghitung frekuensi pada setiap percobaan peredam suara dengan eceng gondok. Yang kedua, menganalisis hasil pengamatan. Dan yang ketiga, mengukur hasil percobaan yang digunakan untuk membuat ruang balok. Hasil dari diskusi kami ketika mencari referensi terkait eceng gondok dan peredam suara, yaitu ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan kebisingan. Salah satunya dengan cara membuat material akustik. Material akustik adalah material yang dapat menyerap bunyi, sehingga suara bising atau suara yang kita tidak inginkan bisa teredam dengan menggunakan material tersebut. Material akustik yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap suara adalah material yang berpori-pori dan berserat. Nah, sebuah peredam suara biasanya memang ditandai dengan adanya pori-pori. Material penyerap bunyi yang memiliki fungsi yang baik berarti adalah mereka baik dalam meredam frekuensi. Baik, selanjutnya yaitu uji coba proyek. Hasil uji coba proyek menunjukkan bahwa frekuensi suara yang dihasilkan dari ruangan yang diberi sekat eceng gondok itu terdengar lebih pelan daripada ruangan yang tidak diberi sekat eceng gondok. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan meter desibel sebagai alat untuk mendeteksi frekuensi suara yang dihasilkan. Meter desibel ini ketika peneliti letakkan di luar ruangan diperoleh frekuensi sebesar 75 desibel. Ketika meter kebisingan ini diletakkan di ruangan yang tidak diberi sekat eceng gondok, diperoleh frekuensi sebesar 73 desibel. Ketika meter kebisingan ini diletakkan di ruangan yang diberi sekat eceng gondok, diperoleh frekuensi sebesar 64 desibel. Hal ini dikarenakan kandungan selulosa pada anyaman eceng gondok ini mampu menyerap suara yang dihasilkan. Pada penelitian ini, peneliti beberapa kali mengalami kesulitan dikarenakan frekuensi suara yang dihasilkan itu tidak stabil. Seperti pada penelitian ini, peneliti memperoleh hasil ketika meter kebisingan diletakkan di ruangan yang diberi sekat eceng gondok itu sebesar 70 desibel, 69 desibel, dan 64 desibel. Namun pada penelitian ini, peneliti mengambil angka terendah, yaitu sebesar 64 desibel. Ketidakstabilan frekuensi yang dihasilkan ini dikarenakan styrofoam yang digunakan untuk membuat miniatur ruangan itu terbuat dari bahan yang ringan dan tidak mampu menyerap suara dengan baik. Namun, meskipun demikian, dapat dibuktikan bahwa eceng gondok ini mampu meredamkan suara suatu ruang. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini, yaitu eceng gondok adalah gulma yang memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk meredamkan suara. Peredam suara yang dibuat dari eceng gondok ini terbuat dari eceng gondok yang telah dikeringkan kemudian dianyam. Ketika eceng gondok ini dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka akan menjadi sangat bermanfaat. Namun ketika tidak dimanfaatkan, ia hanya akan menjadi gulma, di mana gulma itu merupakan hama. Kemudian yang kedua yaitu anyaman eceng gondok dapat meredam suara yang ditunjukkan dengan frekuensi yang diperoleh dari ruangan yang diberi sekat eceng gondok dan tidak diberi sekat. Seperti pada penelitian ini, untuk ruangan yang diberi sekat eceng gondok itu frekuensi suara yang dihasilkan sebesar 64 desibel, dan ruangan yang tidak diberi sekat eceng gondok itu frekuensi yang dihasilkan sebesar 73 desibel. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.